Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuki pelajaran IPA kelas 5 semester 1 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, organ pernapasan hewan dan manusia. Organ pernapasan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Organ pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Berikut adalah beberapa organ pernapasan pada hewan. Cacing tanah, organ pernapasannya adalah permukaan kulit. Serangga, trakea. Ikan dengan insang. Katak, bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Sedangkan golongan reptil itu dengan paru-paru. Kelompok burung dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, dan kelompok mamalia dengan paru-paru. Organ pernapasan manusia. Di sini kita akan melihat gambar organ pernapasan manusia. Ya, alat-alat pernapasan manusia itu dimulai dengan hidung. Dari hidung, udara akan masuk, ya, kemudian menuju kepada trakea. Sesudah di trakea akan terus kepada saluran bronkus dan bronkiolus, akan dibawa ke bronkiolus, dan di ujung bronkiolus itu di sini diperbesar adalah alveolus. Kalau satu disebut alveoli, kalau ini semua disebut alveolus. Proses pernapasan manusia. Udara masuk dan disaring di hidung. Ini adalah penyaringan tahap pertama. Udara yang masuk ke trakea dan disaring di trakea untuk kedua kalinya. Trakea ini berarti penyaringan yang kedua, ya nak. Yang ketiga adalah udara masuk ke bronkus. Sudah di bronkus akan terus dibawa ke bronkiolus. Lalu ke ujung tadi yang kita lihat alveolus, ya, yang terdapat di ujung paru-paru. Di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Yang pertama yaitu pernapasan pada dada. Oke, di sini terdapat gambarnya inspirasi dan ekspirasi, ya. Fase inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Kemudian, karena kontraksi tulang rusuk, maka volume rongga dada membesar dan tekanan rongga dada mengecil sehingga udara masuk. Pada fase ekspirasi, otot tulang rusuk berelaksasi sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanan rongga dada membesar sehingga udara keluar. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Oke, di sini ada gambarnya inspirasi dan ekspirasi. Di mana fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, volume rongga dada membesar dan tekanan di paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Pada fase ekspirasi, otot diafragma relaksasi sehingga diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil dan tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Berikut adalah lagu organ pernapasan agar anak bunda mudah dalam menghafal. Dengan nada tamasya, ya. Organ-organ pernapasan manusia itu faring lalu laring, trakea lalu bronkus, bronkiolus, alveolus, napas dada tulang rusuk, napas perut itu diafragma, paru-paru keluarkan CO2 lewat hidung. Itulah organ-organ pernapasan manusia. Mari kita hafalkan bersama teman-teman. Allah, Allah, la ilaha illallah. Berikut adalah video tentang pernafasan agar supaya Ananda lebih mudah dalam memahami.
Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan?
Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.